anak-anak SMK Kristen Terang Bangsa. Jumpa lagi dengan Miss Tiwi ya, devotion pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai aktivitas kita dengan segala aktivitas kita, yuk mari kita mulai dengan kuat. Kita sembah Tuhan, kita bawa hadirat-Nya untuk selalu ada di dalam hidup kita. Kau Bapa yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Biar kami sembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Kau Allah yang setia, harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, oh selamanya Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Biar firman-Mu pagi hari ini menjadi rema buat setiap hidup mereka. Buka hati, telinga, dan pikiran mereka Tuhan untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Anugerah-Mu melingkupi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya kita katakan, amin.
Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan kalau kalian luar biasa ya. Sebelum pelajaran dimulai hari ini, mari bersama-sama kita akan belajar akan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 139 ayat 23 sampai 24. Miss Nunung akan bacakan buat setiap kita ya. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Pujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Hari ini kita akan belajar tentang meminta Tuhan menguji kita. Setiap kita pasti pernah menghadapi sebuah ujian. Ya kan, ketika kita sekolah, mau SD, mau SMP, mau SMK, kita pasti dihadapkan oleh banyak ujian. Dan ujian itu sepertinya adalah sesuatu yang menakutkan, adalah sebuah momok yang sepertinya mengerikan ujian, ya kan? Bahkan tidak banyak dari kita itu ketika kita mau menghadapi ujian pasti akan tanya, kisi-kisinya apa sih Miss? Kan? Soalnya seperti apa sih Miss? Gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk menyiapkan kita menghadapi ujian. Itu kalau ujian sekolah mungkin kita bisa tahu kapan datang gitu, sudah direncanakan sebelumnya. Tapi kalau ujian hidup kita nggak tahu kapan datangnya gitu. Jadi membuat kita nih ketika mau dapat ujian tuh kayak sesuatu yang horor gitu ya, mengerikan gitu. Tapi di sini justru pemazmur dalam Mazmur pasal 139 itu meminta kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan, selidiki hatiku dan ujilah aku. Justru dia minta Tuhan menguji hatinya, ya kan? Nah, ketika Tuhan menguji hidup kita, sebenarnya kita yang diuntungkan. Kenapa? Karena kita harus tahu, kita harus sadar bahwa ujian itu datang tidak untuk menghukum kita. Tuhan tidak sedang menghukum kita dengan mendatangkan setiap ujian. Ya, ketika ujian itu datang, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena dari situ kita akan tahu seperti apa hati kita, seperti apa respon kita. Ingat, hati itu adalah sumber segalanya. Apa yang kamu lakukan, apa yang keluar dari mulutmu, setiap perkataan, setiap tindakan, sumbernya dari mana? Dari hati. Ya kan? Kita semua punya hati. Miss Nunung tahu semua kita punya hati. Ya kan? Tapi masalahnya hati kita sudah sesuai belum dengan firman yang Tuhan berikan? Ya kan? Kalau kita melakukan semua yang buruk, perilaku kita, tutur kata kita mungkin sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuatu yang jelek. Ingat, percaya, kalau kamu melakukan seperti itu, hatimu ada yang gak beres. Kalau kamu suka ngomongin orang, kamu suka gibah, kamu suka melakukan yang negatif, kamu suka menjelekkan orang, percaya hatimu ada yang gak beres. Ya, tapi ketika kamu melakukan yang baik, ketika kamu mengucapkan yang baik, ketika hatimu, mulutmu penuh dengan ucapan syukur, percaya hatimu itu sumbernya. Ya, jadi ketika ada ujian datang, percaya, mari pakai hati kita untuk merespon yang benar. Dari situ kita akan lihat, oh apakah aku ini sudah sesuai dengan yang Tuhan mau, apa belum? Itu dari mana? Dari sikap kita. Sikap kita berasal dari mana? Dari hati. Kalau kita diminta Tuhan untuk bersyukur, saat duit kita banyak, saat kita happy, saat kita dalam sukacita, oh gampang sekali. Tapi ketika misalnya Tuhan izinkan ujian datang dalam hidup kita, mungkin kita sedang susah. Apa yang kita lakukan? Oh mengeluh, oh menggerutu, oh mengumpat ya, oh yang semua yang tidak baik keluar. Itu menandakan bahwa hatimu ini sebenarnya belum beres. Ya, maka dari itu mari kita belajar. Ketika kita minta sama Tuhan, Tuhan mari uji aku. Supaya apa? Supaya kamu ngerti hatimu itu sudah baik apa belum, hatimu itu sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau apa enggak. Ya, bagian Tuhan adalah menguji kita, dan bagian kita adalah memfollow up hasil ujian yang dari Tuhan. Kita harus ngerti kondisi hati kita, kita harus ngerti respon hati kita apakah sudah benar, apakah kita sudah melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hati kita apakah sudah sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Sepanjang tahun ini Tuhan sedang memberikan ujian iman buat setiap kita. Kalau kita tahu pandemi sedang berjalan, pandemi sepanjang tahun ini terjadi dan banyak hal terjadi dalam hidup kita. Bahkan sekolah pun gak pernah ketemu nih, kita hanya ketemu virtual, benar?
kelas 10 mungkin. Aku nggak tahu nih, belum pernah ketemu sama temanku si A, si B, si C. Kita hanya tahu lewat Google Meet, kita hanya tahu lewat Zoom, ya kan? Ini satu ujian yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya, ya kan? Ini ujian yang mungkin buat orang tuamu saat pandemi, pekerjaan jadi tidak seramai dulu misalnya, usaha juga nggak seperti dulu, semuanya menghadapi satu hal yang sedang dalam masa-masa yang mungkin tidak baik. Ini adalah ujian dari Tuhan. Tapi percaya, mari miliki sikap hati yang benar. Ingat, tujuan dari Tuhan memberikan setiap ujian buat kita untuk kita ngerti seperti apa respon hati kita. Mari merespon yang benar. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita. Setiap ujian boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi percaya, ketika sikap hati kita ini benar, kita mengucap syukur dengan apa yang terjadi, kita punya respon hati yang benar, percaya Tuhan juga tidak akan pernah tinggalkan kita. Amin. Kita percaya, kita mau katakan, Tuhan selidiki aku, Tuhan ujilah aku, biar Engkau juga ketahui seperti apa aku ini. Apakah aku merespon yang benar? Apakah aku itu merespon dengan hati yang aku punya sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Misalnya percaya, setiap kita punya hati yang luar biasa. Setiap kita diberi hati yang luar biasa oleh Tuhan. Mari gunakan hatimu sebagai sumber dari segala sumber. Ingat, hatimu adalah sumber dari apa yang kamu lakukan. Ketika hatimu baik, maka semua yang kamu kerjakan baik. Ya, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Mari percaya, jagai hati kita. Kita mau minta kepada Tuhan, uji aku Tuhan, supaya Engkau tahu setiap apa yang aku kerjakan, apakah sesuai dengan apa yang Kau mau, apakah hatiku sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup setiap kami. Amin. Kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk kami merespon yang baik. Ujian boleh datang atas setiap kami, tapi kami mau percaya Tuhan. Kami mau belajar untuk kami tetap mengucap syukur. Kami mau belajar untuk kami boleh merespon yang benar. Hati kami ini boleh merespon yang benar karena kami percaya Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mulai pembelajaran kami, mari Engkau Tuhan yang pimpin pembelajaran kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua guru, staf, kepala sekolah yang ada, berkati semua peserta didik SMK Kristen Terang Bangsa. Kami percaya oleh anugerah Tuhan kami dikuatkan, kami dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.